السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل والنظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا يقربنا إليك. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لحضرة الحبيب المصطفى ورسول المجد والنبي المرض الله نور الهدى الشمس المحال للرجال سيد السادات سيدنا المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح جميع أولاده وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والشهداء والعلماء والمصنفين، وإلى حضرة جميع الملائكة المقربين والأولياء والصالحين والقربين، وإلى حضرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى بين أمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأقربائنا ومشايخنا ومعلمينا ولمن له حقوق علينا وعلى من نوينا من الصلاة والصلاة وعلى كل نيات صالحة، وخصوصا إلى حضرة الشيخ الإمام جلال الدين المحلي وإلى حضرة الشيخ الإمام جلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى، وإلى حضرة كياي أحمد مرزوقي أيضا، وإلى حضرة محيي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan ngaji kita, ngaji tafsir Al-Jalalain, masih di surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat 27 dan seterusnya. Kita baca ayatnya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa madana bi-asrari fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika. Watlu lan mojo sapa sira, watlu lan macakno sapa sira, bacakanlah atau bacalah ma ing perkara-perkara, ma apa-apa uhiya kang musden wahyuake, uhiya kang musden wahyuake yang sudah diwahyukan ilaika maring sira, rupane min kitabi rabbik saking kitab pangeranira, yaitu kitab Tuhan, la mubaddila, la mubaddila, ora ono kang iso ganti iku mawujud li kalimatihi maring pira-pira kalimate rabbik, li kalimatihi maring pira-pira kalimate rabbik, walan tajidalan ora bakal nemu sapa sira, walan tajidalan engkau tidak akan mendapatkan min dunihi saking liyane rabbik multahada ing kon berlindung, malja'a tegese tempat berlindung, kon berlindung. Wasbir lan nyabarno sapa sira, wasbir dan sabarkanlah nafsaka ing awak dhewe ira, nafsaka ing awak dhewe ira, ahbis tegese ngekero sapa sira ing nafsak ma'alladina sertane pira-pira wong, ma'alladina sertane wong akeh, ma'alladina bersama orang-orang yad'una kang padha nyembah sapa alladzin rabbahum ing pengirani alladzin, rabbahum kepada Tuhannya alladzin, bil ghadati kelawan atau bil ghadati ing dalam waktu esok, wal asyilan waktu sore, yuriduna hale pada ngarepake sapa alladzin, yuriduna mereka berharap ya ibadatihim kelawan ibadahi alladzin, wajhahu ing ridhani rabb, wajhahu ing ridhani rabb ta'ala mahalur sukara, la syai'an ora suci-suci min a'radid dunya saking pira-pira bondo dunya, min a'radid dunya saking pira-pira bondo dunya, wa hum halil gawi alladzina yad'una rabbahum iku al-fuqara'u pira-pira wong fakir. Wala ta'adu 'ainaka 'anhum, wala ta'adu lan ojo mintuake sapa sira, wala ta'adu dan janganlah engkau berpaling, tan sarif tegese berpaling sapa sira, tan sarif malingake sapa sira, atau tan sarif berpaling sebentar, wala ta'adu lan ojo minggu aitan sorif berpaling, apa ainaka peninggal loro ira, apa ainaka merikmat loro ira,
ningal loro sira anhum saking alladzin ubira dan ta'birake ditampilkan apa bihima kelawan ainak, apa bihima kelawan kalimat ainak an sahibihima saking kang duweni ainak. Turidu haling arepake sapa sira zinatul hayati ing pepaese penguripan, perhiasan kehidupan ad-dunya ad-dunya yang dekat atau yang rendah atau yang paling rendah atau paling dekat. Ya, jadi bentuk muannas, untuk perempuan dari isim afdhil itu akbar, itu kalau laki akbar, kalau perempuan menjadi apa? Kubra. Ya, itu kalau besar. Kalau apa misalkan jauh itu masjid yang jauh. Kalau jauh dalam arti jauh biasa itu ba'id, yang paling jauh, atau yang lebih jauh itu ab'ad. Itu dalam bentuk kalimat laki. Kalau dalam bentuk kalimat perempuan menjadi bu'ada. Ya, jadi af'al, kemudian fu'ala. Ada masjid yang jauh namanya Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa itu arti secara bahasa artinya jauh. Al-Aqsa, masjid yang jauh. Itu untuk laki, kalimat laki. Perempuan menjadi uswa. Dunia itu untuk perempuan, untuk kalimat perempuan. Berarti lakinya itu apa? Adna itu untuk laki, untuk perempuannya dunia. Artinya adna itu bisa diartikan dekat, bisa diartikan rendah, karena sesuatu yang dekat itu berarti lebih rendah. Maka langit yang paling dekat itu disebut dengan as-sama'ud dunya. As-sama'ud dunya, langit yang paling dekat. Otomatis yang paling rendah, yang paling rendah, yang lebih dekat dengan kita itu berarti yang paling rendah di antara langit-langit yang lain. Al-hayatud dunya berarti kehidupan yang paling rendah. Gitu. Ini yang seringkali kita ini tidak menyadari. Jadi al-hayatud dunya itu berarti kehidupan yang paling rendah, kehidupan yang kelasnya paling rendah. Ya, karena ada kehidupan yang jauh lebih hebat dari itu, yaitu kehidupan akhirat. Kita ini nggak menyadari bahwa dunia itu artinya sesuatu yang rendah. Maka kalau ada orang hidup itu kok kedunian, tahu dunianya, urip dunia itu berarti wong urip selera apa? Selera rendahan,
selera dunia, selera rendahan. Ya panjenengan seleranya selera akhirat. Mestinya orang hidup itu, orang mukmin, orang muslim itu hidup ya seleranya harus selera akhirat. Selera dunia. Makanya tadi di sini disebut la syai'an min a'radid dunya, yang dicari itu bukan bondo dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' lan ojo taat sapa sira, ojo melok sapa sira man ing wong aghfalna kang wis nglalekake sapa ingsun Allah, aghfalna yang sudah kami lupakan qalbahu ing atine man, qalbahu ing atine man am dzikrina saking eling marang ingsun, utawa am dzikrina saking pepeling ingsun dari peringatanku. Ayat saya Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Wa utayman iku Uyainah bin Hisn. Uyainah bin Hisn, orang yang bernama siapa? Uyainah bin Hisn. Wa ashabuhu lan biro koncone Uyainah bin Hisn. Wattaba'alan nuruti, atau ngeloi sapa man hawahu ing nafsune, utawa hawa nafsune man fi syirki ing dalam kesyirikan, wa kana lan ono apa amruhu perkara man iku furuta kebat, melampaui batas, israfan tegese melampaui batas. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian, surat Al-Kahfi ayat 27 dan kelanjutannya ini sudah habis ya. Cerita yang bersifat kronologis dari Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang ditidurkan oleh Allah dalam waktu 309 tahun. Ini cerita kronologisnya dianggap sudah selesai di sini. Yang pada ayat sebelumnya itu ditutup dengan ungkapan yang luar biasa, memberikan kesadaran kepada kita bahwa semuanya itu adalah berjalan dengan takdir Allah, semua berjalan dengan masyiahnya Allah, kehendaknya Allah, semua berjalan dengan kuasanya Allah, semua dalam desain Allah, dan semua diatur oleh Allah. Allah yang tahu semuanya. Maka penutup cerita kemarin itu ada kalimat Allahu a'lam. Sehingga gimana dengan bulan yang lalu, Qulillahu a'lamu bima labithu. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, Allahu a'lam. Allah lah yang paling tahu, paling mengerti tentang cerita Ashabul Kahfi. Meskipun bahwa secara kronologis disampaikan juga cerita itu dalam surat ini, dalam beberapa ayat itu, tetapi pada hakikatnya yang tahu persis tentang mereka adalah Allah. Bagaimana mereka tidur segitu lama, bagaimana Allah menjaga mereka, bagaimana Allah menjaga anjingnya juga, dan lain sebagainya. Nah, maka kemudian pada ayat berikutnya Allah sampaikan
bacakanlah wahai Nabi, wahai Rasul, apa-apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu dari kitab Allah, Al-Quran. Jadi memang salah satu tugas Nabi, tugas Rasul itu ya adalah tabligh, menyampaikan, membacakan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau, pada Nabi, pada Rasul, untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi tidak boleh Nabi itu merahasiakan wahyu yang diterima dari Allah. Maka dalam ayat yang lain Allah sampaikan, ya ayyuhar rasul balligh, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah atau dari Tuhanmu kepadamu. Balligh ma unzila ilaika min rabbik. Jangan sampai tidak disampaikan. Fa illam taf'al fama ballaghta risalata. Kalau kamu tidak melakukan itu, berarti kamu tidak melakukan atau tidak menjalankan amanah. Karena Rasul diamanai untuk menyampaikan, untuk menjadi muballigh, ya, untuk bertabligh. Dan Rasul telah melakukan itu. Maka kita menjadi umatnya, kita juga harus siap menjadi saksi bahwa Rasul itu telah menjalankan tugasnya dengan baik. Maka ada ungkapan yang itu adalah menjadi persaksian kita atas tugas yang sudah diemban oleh Rasul. Jadi kita menyampaikan asyhadu atau nashhadu annaka, kami bersaksi wahai Rasul bahwa engkau ballaghtar risalah, panjenengan telah menyampaikan risalah, wa addaital amanah, dan panjenengan telah menunaikan amanat dengan baik, wa nasahtal ummah, dan panjenengan telah memberikan nasihat, memberikan mau'izah, tausiah kepada umat ini. Wajahadta fi sabilillahi haqqa jihadih, dan engkau telah berjuang di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Jadi kalau kemudian kita mengingkari tabligh yang dilakukan oleh Rasulullah, ya kita sama. Tidak bisa kemudian kita itu merasa bahwa Rasul belum menyampaikan, bahwa agama tidak sampai kepada kita. Itu bukan agama yang tidak sampai, itu bukan risalah yang tidak sampai, tapi karena males, gak belum belajar, gak belum mencari. Lah terus untuk apa kamu dikasih mata oleh Allah? Untuk apa kemudian kamu diberikan pendengaran oleh Allah? Untuk apa kamu diberikan otak oleh Allah? Untuk apa kamu diberikan hati oleh Allah? Allah sampaikan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan engkau, melahirkan engkau dari perut ibumu itu semuanya memang la ta'lamuna syai'an, pada awalnya tidak ngerti apa-apa, tapi Allah membekali, diberikan pendengar, diberikan penglihatan, diberikan akal hati, supaya kita memanfaatkan itu. Ya, jadi tidak bisa kemudian kita mengelak, tidak bisa kemudian kita nanti mencari alasan bahwa
agama ini belum datang kepada kita, agama ini belum sampai kepada kita. Bisa. Karena Rasul sudah melakukan itu, Rasul sudah mengerjakan tugas yang diemban oleh beliau. Dan termasuk tugasnya ini adalah menyampaikan, membacakan ayat-ayat yang diterima dari Allah. Makanya dalam banyak ayat juga disampaikan. Jadi tugas kalimat huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dalam banyak ayat ada ayat lain yang substansinya sama. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Kalau tadi dalam surat Al-Jumu'ah, ini dalam surat Al-Baqarah. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Ya. Jadi itu tugas Rasul. Dalam ayat yang lain dalam Ali Imran Allah sampaikan laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya. Jadi Rasul sudah melakukan itu. Rasul sudah menyampaikan kepada umatnya kitab yang diwahyukan atau ayat-ayat yang diwahyukan pada beliau. Nah, kita ini yang kemudian ya harus mengakui bahwa kita yang kurang tanggap. Ngaji gini aja itu kadang-kadang ya seminggu pisan. Seminggu pisan itu kadang ya buat teko enggak. Gitu. Kita yang sekarang ini sudah umur 40, 50, kadang-kadang kita ini baca saja, baca Quran saja ini masih kesulitan. Terus sing apa disalahno sapa? Kayak nyalahno wae dhewe to, Pak. Saya yakin panjenengan mesti kesel, Pak. Lah apa wis umur saya wis umur 50 gak piye. Kenapa enggak biyen-biyen? Kenapa belajar baru sampai sini? Begitu kita sadar itu kita seperti dikejar-kejar oleh waktu. Kita ini masih punya tinggal berapa sih kontrak kita ini gitu. Kontrak hidup kita ini tinggal berapa? Ini ngaji tafsir begini nih, yang model begini nih. Rasanya gak hatam, Pak. Gak mari, Pak. Ya kecuali nih ngaji ini diwaca kalau keterangannya itu yang mari. Tapi kalau ngajinya model-model dibaca, diterangkan puluhan tahun lagi mari, Pak. Ya toh? Nah itu kita angan-angan itu. Jadi bukan agama ini yang telat datangnya kepada kita, tapi kita ini yang telat. Kita ini yang telat. Islam ini masuk ke kita itu kapan sih, Pak? Islam itu masuk ke kita itu kapan? Abad berapa? Kurang lebih abad berapa? Ada yang menyebut sekitar abad pinten ya, Pak? 15. Sekitar abad 15, ada yang menyebut abad 14. Ya. Zaman para wali songo itu kan sekitar abad itu. Sekitar abad 14-an. Padahal kita itu kalau diangan-angan, kita itu sebenarnya kan berperadaban sudah sedemikian maju.
Kita ini kan sudah berperadaban sedemikian maju. Rasulullah itu tahun berapa? Hah? Tahun berapa Rasulullah? 650-an kan? Ya tahu. Abad ke-7 Rasulullah. Abad-abad itu, di abad-abad itu, ya, di abad-abad itu kita itu sudah menjadi bangsa yang sangat hebat, sudah berperadaban. Panjenengan pernah dengar ada kerajaan namanya Tarumanegara? Pernah dengar Pak? Abad berapa? Ya sama. Kisarannya kisaran abad-abad segitu. Artinya di abad-abad itu, di saat-saat itu, kita itu sudah berperadaban yang sedemikian luar biasa. Dan kita tentu bersentuhan, secara logika kita bersentuhan dengan mereka, dengan tempat, katakanlah tempat lahirnya Islam, katakanlah Jazirah Arabia. Kita bersentuhan dengan mereka dari dari hubungan bisnis itu kita sudah bersentuhan. Kita jual rempah dan lain sebagainya, kita jual garam dan lain sebagainya, jual kapur dan lain sebagainya, sampai terkenal ada kapur baru sekarang itu. Jadi kita sudah bersentuhan dengan itu sebenarnya, tapi kenapa kemudian cek lambade gitu? Kalau dianggap cek lambade kemudian Islam itu bisa secara masif penetrasi Islam itu secara masif itu kok lambat banget. Ada kerajaan Galuh, ada kerajaan Kalingga dan lain sebagainya, yang bahkan ada yang menyebut kerajaan Kalingga itu pernah, walau alam juga, tapi ada riwayat yang menyebut ada korespondensi antara kerajaan Kalingga dengan waktu itu, ada yang menyebut Khalifah Ali, ada yang menyebut Khalifah Muawiyah. Artinya kan masih generasi-generasi yang belum lama dari Islam, masih generasi-generasi awal gitu. Kita ini lama sekali, butuh sekian ratus tahun. Ya, jadi kita ini yang memang telat, kita ini telat. Senengannya seneng telat-telat kita ini. Jadi ngaji ya gitu, ngaji ya telat, umurnya telat, tekonnya telat sisanya. Jadi kita harus mengakui bahwa Rasulullah itu sudah balagha risalah. Rasulullah sudah menyampaikan, sudah mentablighkan. Tabligh artinya menyampaikan. Mubaligh itu orang yang menyampaikan. Ya, orang yang menyampaikan syariat, menyampaikan ajakan, menyampaikan dakwah itu namanya mubaligh. Mubaligh bahasanya orang sekarang ya. Mubaligh. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Jadi Rasul sudah sampaikan. La mubaddila li kalimatih. Jam pinten disai jam pinten Pak? Kurang berapa menit? Kurang 3 menit. La mubaddila li kalimatih. Cepat saja. La mubaddila li kalimatih. Tidak ada yang bisa mengganti kalimat-kalimat Tuhanmu itu. Jadi kalimat-kalimat Allah yang ada dalam kitab ini, yang ada dalam Al-Quran ini, kalau kita bicara tentang Al-Quran ini secara umum ya, ini final.
tidak bisa diganti dan tidak ada yang bisa mengganti. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Ya. Meskipun mungkin kita ini berpikir bahwa kalimat-kalimat Quran itu ada yang tidak sama, iya, ada yang tidak sama memang. Mungkin mushaf kita dengan mushafnya orang lain tidak sama, iya. Tapi ketidaksamaan itu semuanya ada dalam kerangka yang direkomendasikan oleh Kanjeng Nabi. Tidak keluar dari kebenaran yang sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Makanya kalau kita kenal ada qiraat yang berbeda-berbeda itu substansinya tidak berbeda meskipun tampilannya mungkin berbeda. Ya. Jadi tidak bisa kemudian orang akan mengganti, jangankan mengganti ayat, huruf saja berganti, orang tahu. Ini luar biasanya Al-Quran, karena memang Al-Quran itu digaransi, ya, diprotek langsung oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah sampaikan dalam surat Al-Hijr, sesungguhnya kami Allah yang menurunkan adzikr, menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Maka tidak ada yang bisa mengganti, jangankan ayatnya, jangankan kalimatnya, huruf harokat saja berganti, itu orang tahu. Kayaknya waktunya habis. Insya Allah kita lanjutkan dalam kajian berikutnya. Moga-moga jadi ilmu yang manfaat, barakah. Moga-moga ngaji kita ini senantiasa disertai ridha Allah, diberkahi oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, dan moga-moga menjadi ilmu yang manfaat. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.